الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sallu ala Muhammad. Bu jangan kena bu, orang Pandeglang pun kaset nih mah. Ayo, bangku anjing sensitif amat. Abang-abang ngorok pati singkirkan bangkuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar dan naon mang? Sarua. Kami ti maghrib ka dia ti Paneglangnya kehujanan ka dia tiris can dibere dahar acan. Lapar. Jujur baiklah ke bos Jayo. Ya. Alhamdulillah kita doakan. Sekali deunya kadieu bapak kus kadieu dah aing mah cemburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitilawatil Qur'an wa bikaramatil Qur'an wa bisyifa'i minal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan para kesepuhan, para mini sepuh, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para kiai, para alim ulama, para habaib, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah dan demi Allah tidak akan pernah mengurangi rasa hormat dan ta'lim saya, karena beliau adalah guru sekaligus orang tua saya pribadi. Kita doakan guru-guru kita tadi yang telah menyampaikan mau'idhah hasanahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, barokah dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang terhormat dan tak pula saya hormati para alim ulama, para bapak, para ibu, para kesepuhan, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Dan tak lupa pula yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-temanku seperjuangan mahkota Mahabbah Qori Tangerang, sekaligus para santriawan dan santriawati, teman-temanku seperjuangan, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Mari sama-sama kita berdoa pada malam hari ini kepada Allah. Mudah-mudahan para pemuda, para pemudi kita, para santri, santriawan, santriawati kita, Allah jadikan pemuda-pemudi yang soleh dan solehah, pemuda-pemudi yang pandai mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Para pemudi rahimakumullah, para pemudi harapan Ibu Pertiwi yang saya cintai, mohon maaf sebelumnya berdirinya saya di sini bukan untuk menasehati, karena tadi sudah jelas disampaikan oleh guru-guru kita, yang insya Allah nanti pun terakhir akan disampaikan kembali. Kalau saya mah cuma geganjel, nah geganjel. Aing sebenarnya bisa sunangan ketika ngomong kagok kumaha gunya.
Jawa. Ning kene bisa Jawa tah? Hah? Ora, wis kalaka aku. Wis kepet tuh sekleber. Wis kalaka aku lah ngomongnya campur be ya. Wis. Aja kendor segala, sing penting mengopi setan belek kepet wis. Bukan mau ceramah, mohon maaf, bukan mau menasehati, mohon maaf. Banyak para alim ulama di sini, banyak para santri santriawati di sini. Saya seorang santri yang masih bermukim di salah satu pesantren Pandeglang. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan, saya mohon doanya. Saya bermukim di salah satu Pandeglang, pesantren Al-Quran As-Sanusiah Ciliang. Nyuhunkeun doana kepada ibu bapak hadirin untuk almarhum guru saya wabil khusus yang telah meninggalkan kita. Sekarang diteraskan dengan mantu dan anak-anaknya beserta istri beliau. Beliau telah dipanggil duluan karena Allah lebih sayang. Saya hanya mengharap ridha Allah dan keikhlasan dari bapak hadirin semuanya membacakan Ummul Quran wabil khusus untuk kita semua yang ada di sini. Yang mudah-mudahan Allah jadikan kita semua anak yang soleh dan soleha, amin. Allah jadikan hidup kita ini penuh dengan keberkahan, amin. Yang punya penyakit segera Allah angkat penyakitnya, amin. Yang sedang kesusahan Allah berikan semuanya kemudahan pada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin rahimakumullah, telah sama-sama kita dengarkan tadi kiai guru kita telah membahas bahwasannya jangan pernah membenci para alim ulama. Yang tadi sudah membahas pentingnya sholat, semuanya sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Saya sebagai santri hanya menjadi ganjelan. Saya selaku santri hanya ingin bersilaturahmi kepada Bapak Jai ini, yang mudah-mudahan sahibul hajat, maksud dan tujuannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit kekhawatiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kata Rasul, akan datang suatu zaman di mana nanti zaman tersebut mereka yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan pergi menjauh, bahkan membenci sekalipun para alim ulama dan ahli-ahli fikih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Keras ke efek lapar ya mah. Suatu saat akan datang pada zaman kita semua yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah. Kalau ini sampai terjadi, apa kata baginda Rasul? Fayabtaliyahumullahu bithalati baliyat. Allah akan turunkan 3 bencana kepada kita semua. Apa yang pertama kata baginda Rasul? Yarfa'ullaha barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dalam hidup kita. Bukan tidak cukup yang kita dapati keuangan selama ini, tapi Allah angkat keberkahan dalam hidup kita sehingga hidup kita tidak pernah cukup. Na'udzubillah. Seringkali kita banting tulang peras keringat, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, tak kenal siang, tak kenal malam, kita banting tulang. Akan tetapi Allah angkat keberkahan itu. Mengapa? Karena ada hati yang membenci para alim ulama, ada perasaan tersangka dalam hati, membenci salah satu habaib, membenci salah satu ulamanya Allah. Allah angkat keberkahan dalam hidup kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Oleh karenanya ibu bapak hadirin, yuk sama-sama kita cintai para ulama dan para kiai kita, ya Bu ya. Kita cintai para habaib kita, wabil khusus para pemuda, para pemudi, mamang santri. Jangan kecil hati, sama saya pun masih dalam pesantren. Mempunyai kesempatan seperti ini adalah min fadli Rabbi. Saya tidak menyangka kalau saya bisa berada di depan kalian semua.
Inilah sebuah proses yang panjang, perjalanan yang begitu bukan singkat yang saya hadapi. Mudah-mudahan para santri-santri ini menjadi motivator kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Bangsa ini bagaimana para pemudanya, Pak? Bangsa ini bagaimana para pemudinya? Bagaimana Indonesia ini 20 sampai 40 tahun yang akan datang? Kitalah jawabannya. Jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai kita terporak-poranda demi kepentingan proyek semata. Indonesia kita saat ini sedang menangis. Indonesia kita saat ini sedang bersedih karena adanya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, permusuhan, bahkan hina sana hina sini, sehingga menimbulkan perpecahan antar umat beragama dan khususnya kepada kita semua di lingkungan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Oleh karenanya kita dekati para ulama dan para habaib kita. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ketika ibu bapak hadirin melihat kemungkaran, melihat kesalahan dalam alam ulama, jangan kau benci mereka, jangan kau omongi mereka, tapi kita sebagai umat saatnya kita bersujud di hadapan Allah meminta ampunan. Ya Allah, berikanlah pintu hidayah kepada Kiai Anu. Ya Allah, berikanlah pintu hidayah kepada Habib Anu. Karena mau bagaimanapun beliau adalah ulama, mau bagaimanapun beliau adalah habaib. Kita sebagai umat, kita sebagai masyarakat tidak usah ikut-ikutan hal tersebut itu. Porsi kita adalah mendoakan, porsi kita mencari ulama. Siapa ulama yang bisa mengajak kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ini semuanya sadar pada diri kita, tidak akan ada perpecahan antara kita sebagai masyarakat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Pak ya, ya Bu ya, ya Mang ya. Ini yang dikhawatirkan generasi sekarang. Mereka mereka yang namanya arus dalam gelombang media. Ya Mang ya, tolong hati-hati dalam media ini. Jangan langsung share, jangan langsung yang namanya komen yang tidak benar. Ini yang kita khawatirkan sehingga terpecah belah kepada diri kita semuanya. Jangan Pak, semuanya mari sama-sama kita menjadikan satu sama lain, gotong royong satu sama lain. Mudah-mudahan negeri kita, kampung kita yang selama ini kita bangga-banggakan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tadi telah sama-sama kita menyaksikan kori-kori yang luar biasa Ibu. Saya meyakini, bahkan saya pribadi pun tadi terharu, wabil khusus melihat tadi Ananda kita tadi Zaki yang membacakan ayat suci Al-Quran yang begitu luar biasa. Betul Bu? Terharu tidak Bu? Sedih tidak Bu? Tapi saya akan lebih yakin, ibu dan bapak akan lebih bangga, akan lebih terharu jika yang tadi ngaji adalah anak-anak kita sendiri. Betul? Betul. Orang tua kita berhasil Bu mengumpulkan kita di sini. Orang tua kita berhasil Pak mengumpulkan satu sama lain kita di sini. Kita belum tentu berhasil 11 atau 20 tahun yang akan datang mengumpulkan anak cucu kita kelak nanti seperti ini lagi. Ini PR untuk kita semua. Karena ke depan tantangan lebih kejam. Sekarang kita sedang dijajah. Sekarang kita sedang dijajah. Tadi sudah dikatakan bambu runcing atau meriam tidak lagi berlaku pada modernisasi pada saat ini. Yang mereka jajah adalah akidah, yang mereka jajah adalah keyakinan, sehingga tidak sedikit pada saat ini menggadaikan keimanannya, menggadaikan keyakinannya demi sesuap nasi, demi jabatan, demi harta wanita, sehingga dia gadaikan keimanannya, dia gadaikan keislamannya demi mempertahankan hidup. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min. Sadar atau tidak sadar sekarang kita melihat dengan kepala kita Pak, Indonesia khususnya negara ini sedang diputerbalikan oleh orang-orang mereka. Yuk sekarang kita sadari sama-sama, kita melihat fakta. Ibu sadar atau bapak sadar atau tidak, pabrik sekarang kesulitan kita seorang cowok untuk masuk. Betul? Betul. Mereka mempermudah wanita. Betul.
Betul? Betul atau tidak? Mempersulit langkah seorang laki-laki tapi mempermudah langkah seorang wanita. Mereka penuhi pabrik-pabrik di sana dengan seorang wanita dengan dalih karena seorang wanita gampang diurus. Bohong. Tapi mereka lebih jenius dan pandai. Mereka pandai mengaji. Apa mereka mengkajinya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih kuat daripada seorang wanita. Pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki. Pemimpin dalam kehidupan adalah laki-laki. Sehingga mereka merubah stigma orang-orang Islam. Sehingga mereka membuat bagaimana caranya perempuan yang mencari uang, bapak-bapak yang suruh ngurus anak di rumah. Betul? Betul. Siapa yang salah pada saat ini? Mereka kah? Tidak. Mereka tidak salah. Walan tarada ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti jejak-jejak mereka. Siapa yang salah? Kita yang salah. Tidak menanamkan keimanan dalam diri dari hati kita semuanya. Sehingga tidak jarang masalah ekonomi ini membuat kita semuanya frustasi. Betul? Betul. Ekonomi ini membuat buta semuanya. Ketika kesulitan sekarang tidak sedikit begal di mana-mana. Betul? Begal di mana-mana. Betul? Pencurian di mana-mana. Betul? Perzinahan di mana-mana. Bapak memperkosa anaknya, anak membunuh orang tuanya pribadi. Karena mengapa? Keimanan yang tidak ditanamkan dalam diri anak-anak kita. Ini PR kepada kita semua, Pak. Jangan sampai kita terpedaya oleh mereka. Jangan adem ayam. Mereka sudah menjajah kita dengan ideologi kita. Mereka menjajah kita dengan akidah-akidah kita yang akan dirusak, yang akan semuanya dirubah. Akan tetapi saatnya kita memperkuat keimanan dan memperkuat keimanan dalam diri kita. Sekarang saya akan sekelumit memberikan pembelajaran dalam huruf yang namanya hukum tajwid. Ya, budak ditanya ku aing dia. Woi, tanya yonya. Mun bisa diberi duit ku bos Jai. Ulah kurang macan cair. Ya, mun bisa diberi duit ya ku bos Jai. Kita sama-sama belajar dari hukum Allah tajwid. Hukum yang pertama idhar. Malaikat apa namanya, para alim ulama memberikan hukum idhar pada awal yang namanya dalam kitab tajwid. Tidak sembarang mereka memberikan hukum idhar pada kitab tajwid. Akan tetapi idhar yang artinya jelas, kejelasan dalam kehidupan ini. Artinya sejelas apa kehidupan kita kepada Allah, siapa kita seorang hamba, siapa yang harus kita sembah Allah. Idhar mengajarkan kepada kita siapa yang harus kita sembah. Kesulitan apapun yang hadapi kita pada saat ini, tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Idhar mengajarkan kepada kita semua. Yang kedua matobei. Singkat aja nih, langsung kita belajar aja sekarang mah. Jangan susah-susah ngaji mah, suruh ngaji mah saya juga nggak bisa mang, mohon maaf. Saya juga bukan orang yang ahli bisa ngaji, mohon maaf. Ngan bisa ngecoprak ya model kia. Tapi mudah-mudahan ada bermanfaat untuk kita semua, amin. Sedikit pembelajaran yang sering kita kaji dulu. Mungkin ibu dulu di madrasah mengaji yang namanya matobei, betul Bo? Bapak pun sama masih ingat matobei itu apa? Huruf matobei ada berapa, Ceng? Aing nanya ke santri belah, budak sekian macam nuh meureun ge. Mang, huruf matobei aya berapa? Hah? Aya 3. Tuh, Bo, luar biasa mun santri mah bisa ngejawab. Can puguh penuh sajen mah. Ke bapak-bapaknya ge bisa tetep. Pak, ikhfaqi ge berapa? Heeh, cenah ge sakitu. Luar biasa Bu, inilah bangganya menjadi seorang santri bisa menjawab, masih ingat. Kita belajar dari matobei. Allah memberikan hukum matobei. Apa yang artinya? Mad artinya panjang, tobei artinya tabiat. Matobei mempunyai tabiat yang istiqomah. Matobei mempunyai sifat yang konsisten. Seluruh imam qiraat sab'ah sepakat bahwa hukum matobei tidak bisa dipanjang pendekkan, wajib 2 harokat dibacanya. Inilah sifat konsistennya matobei.
Kalau ini kita tanamkan dalam diri kita, konsisten, istiqomah, kesulitan dalam apa yang kita hadapi pada saat ini, yang sedang Allah uji, corona yang menguji kita semua, kesulitan melanda kepada kita semua, konsisten, istiqomah yang Allah berikan seperti mat tabi'i yang sifatnya tabiatnya istiqomah. Seluruh qiraat sab'ah sepakat tidak ada yang bisa mengganggu-gugat hukum mat tabi'i, wajib 2 harokat, la yanqusu wala zaidah, unqusu zaidah haramun syar'i. Haram hukumnya sebagai pembaca yang memanjangkan mata tabi'i, haram sebagai yang pembaca memendekkan hukum mata tabi'i. Artinya inilah sifat konsistennya mata tabi'i. Terapkan kepada kita semua, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah yang luar biasa. Kesulitan apapun yang kita hadapi pada saat ini, tetap tujuannya adalah Allah Subhanahu. Biarpun kita berbeda profesinya, tapi tetap dengan satu tujuan. Saya harus berpesan ini karena masih banyak yang sering mencaci maki satu sama lain. Saatnya kita merapatkan barisan, hai para pemuda. Saatnya kita merapatkan barisan. Silahkan kalian melontarkan kata-kata kalian, tapi sesuai dengan akhlakul karimah. Jangan kau caci maki mereka, jangan kau sakiti hati mereka, akan tetapi lebih introspeksi kepada diri kita, pelajari lagi diri kita, bahwasanya masih jauh daripada kata alim. Betul, betul. Artinya hidup ini jangan saling merasa paling benar, ya. Biarpun kita berbeda profesinya, tapi tetap dengan satu tujuan. Santri berdakwah dengan caranya, kiai berdakwah dengan keilmuannya, polisi berdakwah dengan jabatannya, DPR, presiden berdakwah dengan kekuasaannya. Biarpun berbeda profesi-profesi kita, tapi tetap dengan satu tujuan, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu lah pre-manager. Katanya kita sesuai dengan tujuan masing-masing. Banyak pemerintah yang dolim, betul. Banyak pemerintah yang dusta, betul. Mau kita menyalahkan mereka? Mau kita menyalahkan mereka? Pada malam hari ini saya katakan, jangan pernah salahkan mereka. Kembalikan hal itu kepada diri kita. Kembali kepada sabda Rasul tadi. Yang kedua, apa yang akan Allah kirim bencana kepada kita semua? Yusallitullaha ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Oleh karenanya bukan salah mereka yang dolim, akan tetapi kita semua masyarakat yang mau membenci para kiai, yang mau pergi dari para ulama-ulama, yang mau membenci para habaib, sehingga Allah turunkan azab kepada kita semua, pemimpin-pemimpin yang dolim. Kalau ini kita menyadari semua, tidak akan perpecahan di antara kita semua. Satu sama lain menyadari kesalahan kita semua, gotong royong mengangkat satu sama lain, menyadari kesalahan kita semua, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang kedua, Bu. Ya, Bu ya. Ya, Pak ya. Jangan memarahi mereka, jangan mencaci maki mereka, apalagi membenci para alim ulama. Ini akibatnya seperti inilah. Yusallitullaha ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengirimkan kepada kita semua pemimpin-pemimpin yang zalim. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min. Oleh karenanya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kepemimpinan kita, para DPR, para MPR, presiden kita menjalankan amanahnya dengan benar, sehingga bisa memimpin kita sebagai masyarakat menuju Allah Subhanahu. Kita masyarakat yang awam, kita masyarakat yang sedang dalam kegelapan, kita hanya mengharapkan ridha Allah, kita hanya membutuhkan para alim ulama, para kesepuhan yang bisa membimbing kita di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu-ilmu ini pun yang akan Allah minta pertanggungjawaban. Ini yang sering kita salah, seakan-akan kita mendapatkan ilmu, belajar di pesantren, belajar di bangku kuliah, belajar di perusahaan belajar di fakultas anu, sehingga S1, S2, S3, tapi kita melupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang Allah tambahkan pengetahuannya, barang siapa yang Allah tambahkan ilmunya, sehingga dia jadi bupati, sehingga dia jadi PR, sehingga dia jadi presiden, sehingga dia jadi santri, sehingga dia jadi para ulama, tapi ilmu yang Allah berikan kepada dirinya tidak disertai hidayah dari Allah, maka ilmu tersebut akan menjauhkan dirinya kepada Allah. Summa na'udzubillahi min.
Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini mendapatkan disertai hidayah dari Allah, sehingga apa yang kita dapat mendapatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan keluarnya kita atau matinya kita dalam dunia ini tanpa membawa iman. Ini yang sangat kita khawatirkan. Seringkali kita mengharap iman yang tetap, akan tetapi gara-gara kita membenci para alim ulama, gara-gara kita membenci para habaib, sehingga Allah cabut kita dalam mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman Islamnya, sehingga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa pemuda-pemudi kita Allah jadikan pemuda yang soleh dan solehah, sehingga bisa pandai mengangkat derajat kedua orang tuanya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tak bisa panjang lebar pada kesempatan kali ini karena cukup sekelumit saja. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Kita akan sama-sama dengarkan kembali ya. Insya Allah kita akan dengarkan bersama kembali kiai kita, Ki Angkot. Insya Allah sama-sama kita dengarkan Ki Angkot yang akan memberikan mauhidul hasanahnya kepada kita semua. Sekali lagi hampunten mohon maaf kepada hadirin semuanya, wabil khusus para rekan-rekan saya semuanya, para santri. Mari sama-sama kita berdoa satu sama lain, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan manusia yang bermanfaat. Ya Mang ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita semua kelak semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mamang semuanya, mamang santri sebagai harapan pemuda, sama-sama kita semuanya baca umul Quran. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan pemuda-pemuda yang soleh, ilmu-ilmu kita bermanfaat, hasil maksud dalam belajarnya. Ala hadiniyahu ala kulli tin solih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan tali silaturahmi kita sambung rasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti kita dipersatukan kembali di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khudwa sofa wa dama qadar wa lafu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.